Halo semuanya, Sawadee-krab. Kembali kita update terkait dengan meninggalnya 4 orang dalam satu keluarga di sebuah perumahan di Kalideres, Jakarta Barat. Di video-video sebelumnya aku sudah bahas beberapa dugaan motif karena dengan temuan-temuan terbaru barang bukti yang berhasil ditemukan dari Polda Metro Jaya, itu sudah ada beberapa hal yang sudah mulai mengecil kemungkinan dugaan motifnya. Motifnya yang pertama paling banyak sekarang ini adalah mengenai pembunuhan berencana, yang kedua adalah kombinasi antara pembunuhan dan juga dengan mengakhiri diri sendiri ya. Dan yang ketiga adalah mengenai sekte atau aliran tertentu yang lebih detailnya kalian bisa tonton di video sebelum ini. Nah, sekarang kita akan bahas adalah keterangan dari sosiolog Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah, yang memberikan penjelasan kenapa dia sangat yakin bahwa ini bukanlah motif yang lain-lain, tetapi murni adalah pembunuhan atau gabungan motif tersebut. Beberapa data-data yang harus kita akui, nggak bisa kita pungkiri, fakta dari lokasi tempat kejadian perkara. Itu kan kita ketahui ternyata mobilnya aman, dijual oleh si korban sendiri. Terus juga total aset dan harta yang dimiliki dari keluarga ini itu ditaksir sekitar 3,6 miliar rupiah. Lantas menjadi pertanyaan masyarakat adalah, siapa yang akan mendapatkan ini semua? Ahli warisnya siapa? Inilah yang menjadi salah satu analisa kenapa ini merujuk ke pembunuhan berencana atau ya ada yang mengakhiri dengan motif kombinasi tersebut. Di TKP, lokasinya relatif rapih dan bersih, bahkan ada struk pembelian makanan dari GoFood, ada juga kapur barus dan juga bedak. Dari sini, menurut Trubus Rahadiansah, untuk membeli hal-hal tersebut tentunya membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Ini adalah indikasinya masih ada interaksi dengan orang lain. Bahkan juga di video sebelumnya aku bahas mengenai dugaan yang juga sangat kuat dari masyarakat mengenai sekte atau aliran tertentu. Kalian bisa cek di situ lebih detail, tetapi menurut Trubus Rahadiansah, dia ini tidak yakin, sama sekali ini tidak mengarah ke sekte tertentu karena alasannya biasanya kalau dalam ilmu sosiologi, orang yang melakukan mengakhiri diri seperti itu biasanya akan ada pemimpin atau gurunya atau juga ada bekas-bekas ritual. Tetapi ini juga menjadi salah satu teka-teki nih teman-teman, karena kan penyidik itu tidak terlalu terbuka ya ke media massa. Ada banyak hal yang juga awalnya dikatakan tidak ditemukan apa-apa, kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada gunungan sampah, ada temuan ini dan itu, misalnya kapur barus, lilin, terus juga mobil dan sebagainya. Ada yang menilai apakah ini adalah mengada-ada aja dari penyidik. Tetapi menurut aku sih sepertinya kecil kemungkinan ke arah sana. Terlepas aku tahu ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian memang cukup buruk semenjak kasus dari ya Verdi Sambo, itu nggak bisa kita pungkiri. Tetapi menurut aku bukan lebih ke situ sih arahnya, tapi karena yang namanya juga penyidik pada saat menemukan barang bukti atau barang bukti yang merujuk ke alat bukti, kan barang bukti dan alat bukti itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau barang bukti yang baru ditemukan bukan berarti semuanya harus disampaikan ke media massa, karena ada kehati-hatian dari tim penyidik, dari Polda Metro Jaya ini, agar nanti jangan sampai terlalu dini gitu. Karena kan awal-awal dikatakan dengan temuan misalnya dari hasil otopsi di mana kondisi 4 jenazah itu mengering dan ototnya mengecil, tidak ditemukan sisa makanan di dalam lambung mereka. Awalnya kan banyak kita melihat secara terimplisit ataupun juga eksplisit mereka ini kelaparan. Bahkan ada sebagian orang yang menghubungkan dengan kayak nggak tahu nih agama Islam ya, aku lihat ya. Makanya jangan naik haji mulu gitu. Orang yang naik haji atau umroh berkali-kali itu pahalanya sebenarnya akan jauh lebih gede kalau memberikan makan ke tetangganya yang lebih membutuhkan. Tetapi aku tahu banyak yang kesel dengan orang yang menghubungkan ke arah ke situ. Aku nggak terlalu ambil pusing, tetapi bagi aku pribadi, selain masalah hal sosial tersebut, dengan uang masih ada total harta yang dia miliki 3,6 miliar, dengan sekarang banyak pinjaman online yang dengan modal surat tanah aja dalam hitungan jam juga sudah uangnya cair. Bahkan ada HP, 2 handphone di sana yang bisa dijual secara langsung juga untuk membeli makan.
Jadi 99% aku yakin motif kelaparan ini mereka sengaja melaporkan diri boleh dibilang adalah terbantahkan. Tetapi kita nggak bisa membantah data otopsi karena itu adalah salah satu petunjuk emas teman-teman. Memang ada indikasi bahwa mereka ini kelaparan, tetapi kan bukan menjawab apakah mereka tuh kelaparan karena kemauan dari para korban ataukah ada orang lain yang memaksa. Karena apa? Kita ketahui kondisi TKP itu rumahnya digembok dari dalam. Nah kan digembok dari dalam ini pagarnya itu menutupnya sempurna loh, bukan pagar yang bisa meloncat. Tetapi apakah kalau seandainya memang ada, kita kan belum mendapatkan data secara detail ya, bisa aja kalau pembunuhannya adalah orang luar, bukan dari keempat korban tersebut, bisa aja si pelakunya itu loncat dari tembok lainnya atau dari pintu keluar lainnya, karena itu bukan hal yang tidak mungkin. Itu adalah bagian yang pertama possibility dari sosiolog Universitas Trisakti ini yang berpikir bahwa ya motifnya adalah pembunuhan tersebut ya. Atau yang kedua adalah mengenai kombinasi, ada si yang paling muda, dia usianya sekitar 40 tahun, anak dari keluarga korban ini. Karena dilihat dari kondisi jenazah kan memang dia yang dinilai terakhir kali meninggal dunia. Ada perbedaan waktu dari pembusukan, dari belatungnya, dari macam-macam. Bahkan juga aku lihat tim penyidik juga mengeluarkan kayak ahli serangga untuk melihat banyak hal. Karena kan belatung juga bisa dicek berapa usia belatung tersebut ataupun juga macam-macam lah. Bahkan suhu udara juga menjadi salah satu analisa di sini karena data-data ilmiah itu akan menjadi petunjuk sangat emas sekali. Terus mengenai sekte tertentu tadi lagi, mengenai ada buku kan, kita ketahui penyidik mengatakan ditemukan ada sejumlah buku dan juga video dari Trubus Rahadiansa mengatakan kan bukan berarti kalau orang itu punya buku tertentu dia akan mengidentikan dengan ketaatan tertentu. Make sense-nya misalkan kayak ada kita gitu kan ya, masyarakat muslim gitu, setiap rumah mayoritas tuh punya Al-Quran atau bahkan tulisan ayat kursi di mana-mana. Apakah itu menjadi indikasi mereka itu berperilaku sesuai dengan apa yang mereka tampilkan? Kan tidak seperti itu. Banyak yang punya Al-Quran juga tidak dibaca ataupun membaca juga tidak mengamalkannya. Aku sih setuju dengan pendapat ini bahwa buku-buku ataupun juga video itu bukan jaminan bahwa ini berhubungan dengan sekte atau ritual tertentu. Bisa aja ada salah satu bagian misalnya zat kimia tertentu yang dimasukkan ke para korban yang karena kan ada juga ya, ada banyak lah kalian cek di Google ya, ada jenis zat kimia yang bisa untuk menghabisi orang lain tanpa bisa terdeteksi bahkan setelah diotopsi. Nah ini adalah menjadi salah satu kunci kuatnya adalah data dari ilmiah sih ya, otopsi ataupun juga dari toksikologi dan berbagai macam ilmu yang bisa mencari tahu penyebab sebenarnya apa. Otopsi nggak bisa berdiri sendiri karena ada beberapa keterbatasan, apalagi juga dengan kondisi dari keempat korban yang sudah meninggal cukup lama, memang tidak bisa dilihat kayak lebih detail ya, tetapi kan bisa dicek mengenai luka-luka. Dari penyidik sudah memastikan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan kayak luka kekerasan di keempat jenazah, tetapi dengan perbedaan waktu kematian itu menurut aku yang sangat janggal, apalagi juga dengan mereka dikunci dari dalam. Apakah Dian menurut Trubus Rahadiansa menjadi pelaku pembunuhan sebenarnya ketiga orang lainnya, sementara si Dian ini diduga adalah orang yang melaparkan mereka. Tapi ya ini adalah masih menjadi salah satu dugaan yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi juga begini, teori sosiologi dikatakan bahwa biasanya orang yang ingin mengakhiri hidup itu berindividu, bersendirian, tidak melakukannya secara berkelompok. Misal kayak di Jepang ada sebuah hutan ya, untuk melakukan hal seperti itu kan mereka melakukannya sendiri, camping sendiri. Kalian cek aja hutan tersebut di Jepang, itu banyak pembahasannya. Dan memang aku juga kayak di Thailand juga termasuk salah satu negara yang cukup tinggi untuk angka seperti itu. Tetapi kita nggak bisa, aku belum pernah ya mendengar kasus di mana orang yang berusaha mengakhiri diri itu berkelompok bersama-sama. Biasanya adalah sendiri-sendiri. Ini juga make sense dengan teori dari Trubus Rahadiansa ini. Kenapa kok mereka ini kalau memang mengakhiri sendiri-sendiri tapi berkelompok? Kenapa seperti itu? Walaupun kita ketahui Dian dan ibunya itu berada di ruangan kamarnya, sementara
pamannya Dian itu berada di ruang tengah, sementara ayahnya itu berada di kamar satu lagi. Tetapi walaupun kondisinya berbeda-beda, tapi kan jaraknya tidak terlalu berbeda, apalagi rumahnya bukan rumah yang sangat besar sekali. Masih dalam satu atap yang sama. Apakah dugaan ada yang memaksa mereka untuk tidak makan dan tidak dilakukan kekerasan? Nah, adalah masalah harta juga mengenai materi yang menjadi salah satu dugaan kuat motifnya. Karena kan kita bisa melihat ya banyak kasus di Indonesia, kadang itu hanya demi uang 1 juta, 2 juta, atau bahkan hanya beberapa ratus ribu, ada orang yang tega melakukan hal seperti itu. Apakah mungkin ada dugaan bahwa si pemilik aset tersebut yang diduga ini adalah orang tua dari Dian ya, tidak mau memberikan atau menandatangani sesuatu hal ke orang yang diduga adalah pelaku utamanya dan mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Itu juga salah satu possibility. Tetapi kalau memang itu adalah yang melakukannya adalah Dian, nggak mungkin dong Dian juga mengakhiri diri sendiri. Nah makanya sosiolog Universitas Trisakti ini berpikir ada orang luar selain dari keempat korban tersebut yang juga menjadi bagian dari pelakunya. Makanya untuk menjadi salah satu petunjuk kita harus cari tahu nih siapa yang akan mewarisi ini semuanya. Walaupun itu bukan tuduhan juga, masih menjadi bagian dari petunjuk. Terus selain hal-hal yang sudah kita bahas, misalnya ada mobil yang sudah dijual, kemudian dengan temuan 2 handphone dan sebagainya, gunungan sampah, bedak bayi, lilin. Tapi kita juga tahu ada buku tabungan, ada beberapa buku tabungan di sana. Yang anehnya adalah nama buku tabungan itu tidak ada nama dari kepala keluarga ataupun istri dari kepala keluarga. Kenapa seperti itu? Kita tahu sih ya, kepala keluarga kan usia udah 71 tahun, yang istrinya sekitar 50-an tahun menjelang 60. Tetapi di zaman sekarang, di kota besar, di usia mereka itu harusnya bukan menjadi excuse mereka tidak mau memiliki buku tabungan. Banyak sekali orang-orang tua di luar sana, usia 70-80 tahun pun, bahkan di daerah terpencil, ini kan di Jakarta Barat, ibu kota gitu kan ya, aksesnya akan jauh lebih gampang. Aneh adalah kenapa kok tidak ada buku tabungan atas nama kepala keluarganya. Nah, ini juga banyak yang tanya komentar di video sebelumnya bahwa Anjas, uang 160 juta hasil penjualan mobil itu kemana? Itu kan kita ketahui penjualannya memang kurang lebih adalah di awal tahun. Tetapi dengan uang segitu banyaknya, dengan kehidupan mereka juga yang cukup sederhana, karena diketahui 3 bulan terakhir, misalnya tukang jamu juga yang sempat ngobrol, menyapa mereka, kan mereka tidak jalan-jalan ke luar negeri, palingnya cuma menghabiskan makanan di situ saja. Apalagi dengan kondisi terakhir mereka kekurangan nutrisi, kan artinya mereka tidak mengkonsumsi banyak hal. Terus juga mengenai apalagi misal listrik aja juga mereka meminta untuk dicabut. Bahkan mereka juga menurut dari petugas kayak kebersihan ya, ngaku bahwa mereka ini punya utang nih, keluarga yang meninggal ini sekitar Rp60.000 karena sudah 6 bulan menunggak untuk membayar uang kebersihan atau uang sampah. Artinya dari sini kehidupan mereka tuh sangat sederhana sekali dengan uang 160 juta yang mereka dapatkan, let's say anggap aja di bulan Februari atau Maret, ya harusnya masih bisa bertahan. Apakah motif berhubungan dengan materi ini menjadi salah satu petunjuk jelas? Apalagi diketahui ada keluarga dari keempat korban ini, adik dari istri dari istri dari keluarga korban ini, adiknya itu tidak terlihat sedih dan juga nggak terlihat tipikal orang yang kehilangan keluarganya. Ya, ada banyak komentar ya, Anjas sekarang mereka sudah lama tidak dekat, sudah sekitar 5 tahun tidak berkomunikasi. Ya, walaupun aku sih gini ya, walaupun kita tidak, justru kalau orang tidak berkomunikasi sudah lama, apalagi ada hubungan darah seperti itu, pasti akan ada rasa kayak kesedihan sih. Ya kan bukan jaminan ya, kayak misalnya kayak TKI gitu kan ya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri sudah bertahun-tahun tidak ketemu keluarganya. Pada saat mereka ketemu keluarganya, akhirnya kan histerisnya seperti apa. Karena banyak yang bilang ya wajar aja, mereka sudah lama tidak ketemu, nggak bisa gitu sih. Yang namanya hubungan darah atau pernah tinggal bersama, itu perasaan tidak bisa dipungkiri, dan reaksi dari saudara-saudara mereka, korban, bagi aku sih juga cukup janggal ya, bisa menjadi petunjuk sebenarnya. Bukan berarti mereka adalah pelakunya, tetapi aku bilang bisa menjadi petunjuk. Ini juga salah satu hal
yang disampaikan dari salah satu sosiolog di Indonesia yang mengatakan hal sedemikian rupa. Ada apa dengan keluarga para korban kok terlihat tidak khas dari orang yang baru saja kehilangan keluarganya, terlepas itu dekat atau tidak, terlepas itu sering ketemu atau tidak. So, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Dan menurut kalian, apakah kalian setuju bahwa ini adalah bagian dari pembunuhan berencana demi tujuan adalah materi ataupun juga sakit hati dendam? Itu bagian yang sedang diselidiki oleh tim penyidik. Kita nantikan perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.